Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Silakan Anda semua siapkan buku paketnya, kemudian buka halaman 100. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki. Tim Beni ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan. Sikap di atas sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya kita juga sudah pernah membahas tentang sila kedua Pancasila yang dilambangkan oleh rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di halaman 101 ada beberapa gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama itu sedang bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, ini termasuk ke dalam contoh sila kedua Pancasila. Yang nomor 2 itu ada anak laki-laki yang menunjuk anak perempuan. Nah, ini perbuatan yang tidak boleh ya, perbuatan yang kasar. Berarti ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian yang ketiga ada dua anak laki-laki yang tidak mau berteman dengan satu anak laki-laki ya. Mungkin alasannya bisa saja karena rambutnya keriting atau bisa saja karena kulitnya hitam. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang tidak mencontohkan sila kedua Pancasila. Yang gambar yang keempat ada yang sedang bergotong royong membersihkan kelas ya. Nah, ini termasuk sila kedua Pancasila. Dan yang kelima sedang bermusyawarah atau sedang bermain dengan berbincang dengan teman-temannya satu kelas. Nah, ini juga termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Nah, Ananda perlu kalian ingat bahwa sila kedua Pancasila itu berhubungan dengan manusia. Jadi contoh-contohnya pun yang berhubungan dengan manusia. Selanjutnya di halaman 102, Beni memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Beni bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi, soleh dan soleha, perlu kalian ketahui bahwa Allah menciptakan dua manusia dalam dunia ini. Ada perempuan dan ada laki-laki. Derajatnya semua sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Jadi, sesama manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, harus saling menghormati satu sama lain. Anak laki-laki harus menghormati anak perempuan, begitu juga anak perempuan harus menghormati anak laki-laki. Tidak boleh saling mengejek atau saling membenci ya, harus saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya di halaman 103 di sini ada cerita Beni tentang pengalaman dia di sekolah yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Ceritanya seperti ini. Aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Selanjutnya, di bawahnya itu ada kolom. Silakan kalian isi pengalaman kalian selama di rumah yang menunjukkan sila kedua dari Pancasila. Boleh apa saja ya, bebas. Selanjutnya di halaman 104 di sana ada layang-layang. Nah, layang-layang ini adalah sebuah lagu ya, ciptaan dari Mandong Lubis. Selain dilagukan, layang-layang ini juga bisa kita baca sebagai puisi. Nah, masih ingat dengan lagu layang-layang seperti apa? Nah, Butari akan nyanyikan ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang,
Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah itu jika lagu layang-layang kita nyanyikan. Nah selain itu, selain dinyanyikan, bisa juga dibaca puisi ya. Silakan kalian boleh mencoba membacanya ya. Seperti biasa, kita akan belajar kata dengan maknanya. Yang pertama ada kata buluh. Nah kata buluh ini bisa Anda lihat gambarnya, pasti semua sudah tahu ya. Buluh ini artinya adalah bambu atau talang. Nah ini banyak manfaatnya ya. Salah satunya bisa dijadikan bahan bangunan ya. Selanjutnya yang kedua ada kata raut. Nah kata raut bisa dilihat gambarnya. Nah artinya melicinkan atau menghaluskan. Nah mungkin kalian pernah ya merautkan pensil kalian ketika sudah tidak tajam ya. Selanjutnya kata yang ketiga ada kata potong. Nah ini tidak asing buat kita ya. Potong itu artinya penggal atau kerat. Selanjutnya kata yang keempat ada kata girang. Nah girang ini sama artinya dengan suka hati atau girang sekali. Nah girang ini sama seperti riang ya, atau senang sekali. Selanjutnya kata yang kelima ada kata timbang. Nah kata timbang ini juga tidak asing buat kalian ya. Timbang ini adalah tidak berat sebelah atau sama berat, atau istilahnya adil. Nah biasanya timbang ini kita gunakan atau kita lihat di pasar, di warung ya. Selanjutnya kita buka halaman 107. Nah kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Beni anak yang pintar. Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba tingkat nasional. Beni mengikuti lomba baca puisi. Beni membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-Kunang. Nah di bawah ada puisi yang judulnya Kunang-Kunang. Sebetulnya Kunang-Kunang ini adalah sebuah lagu ya, ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Namun bisa kita juga puisikan. Nah Butari akan mencontohkan membacakan puisinya. Kunang-Kunang karya Ate Mahmud. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Nah ini salah satu contoh pembacaan puisi ya. Nah kunang-kunang ini adalah hewan malam ya. Biasanya kunang-kunang ini ekornya bisa kalian lihat di gambar itu mengeluarkan cahaya warna kuning ya. Nah ini adalah kunang-kunang. Selanjutnya kita akan mengenal kata beserta maknanya kembali ya. Kalau tadi kita sudah mengenal tentang buluh, potong, timbang, raut, dan girang. Nah sekarang kita akan mengenal tentang yang pertama ada kata hinggap. Nah bisa dilihat ada kupu-kupu sedang hinggap di bunga, kemudian ada burung yang sedang hinggap di batang pohon. Jadi hinggap itu artinya bertengger setelah terbang. Bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya kata yang kedua ada kata hendak. Nah hendak ini artinya mau, akan, atau bermaksud akan. Jadi pada intinya hendak itu sesuatu jika kita ingin melakukan perbuatan. Misalnya mau makan berarti hendak makan, mau belajar hendak belajar. Seperti itu. Selanjutnya ada kata gemerlap. Nah gemerlap ini artinya berkilap-kilap atau berkilauan. Contohnya seperti ekor kunang-kunang ya yang warnanya kuning. Kemudian ada bintang-bintang di langit yang gemerlap-gemerlap. Nah itu termasuk ke dalam kata gemerlap ya. Selanjutnya ada kata bintang. Nah pasti semua sudah mengenal yang namanya bintang. Bintang ini benda langit yang biasanya muncul ketika malam hari ya.
Nah, bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahaya dan memproduksi energi sendiri. Misalnya matahari. Nah, jadi bintang ini salah satu benda langit ya. Salah satu benda langit yang keluar ketika malam hari. Selanjutnya yang terakhir ada kata terbang. Nah, di bawahnya ada gambar elang sedang terbang, kemudian ada pesawat terbang ya yang sedang terbang. Nah, jadi terbang itu artinya apa? Artinya adalah bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap. Ini burung, kalau burung sayap ya. Kemudian atau dengan tenaga mesin. Nah, ini pesawat. Selanjutnya silakan kalian buka pada halaman 111. Akhirnya Beni mengikuti lomba. Beni sebagai wakil dari sekolah, peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta pun berbeda, agama peserta pun berbeda, dan bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila. Jadi soleh dan soleha, ketika ada teman kita yang misalnya rambutnya keriting, atau warna kulitnya hitam, atau misalnya giginya ompong, atau apalagi ya. Nah, seperti itu misalnya, kalian tidak boleh mengejek atau menghinanya, atau menjauhinya, atau tidak menemaninya, atau tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh ya, karena sama saja kita mencela ciptaan Allah. Allah itu yang menciptakan kita ya, jadi kita tidak boleh menghina ciptaan Allah. Nah, kemudian ini juga termasuk ke dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Kemudian di sini ada contoh penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, salah satunya yaitu hidup rukun dengan teman, kemudian tidak bertengkar dengan teman, kemudian harus saling membantu ketika di sekolah. Selanjutnya yang ada di halaman 111 kita coba kerjakan bersama ya. Itu yang gambar nomor 1 ada Beni dan Edo yang berteman, di mana Beni berkulit putih dan Edo berkulit hitam. Namun mereka berteman dengan baik. Nah, ini adalah contoh sila ketiga ya. Kemudian nomor 2 itu ada Udin ya sedang bekerja sama dengan Beni. Ini juga termasuk sila ketiga. Kemudian ada yang gambar ketiga yaitu Beni sedang menunjukkan tas biru. Nah, kemudian di tas birunya itu ada bendera merah putih. Nah, ini artinya tas Beni produk Indonesia. Maka Beni cinta Indonesia ya. Nah, ini juga menunjukkan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang keempat ada yang sedang upacara nih. Nah, ini juga menunjukkan sila ketiga. Kemudian yang kelima ada Siti sedang memegang dompet ya. Dompetnya dari Itali. Nah, Itali ini kan negara luar ya. Nah, berarti ini tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila, karena kita harus mencintai produk Indonesia. Kemudian gambar yang terakhir ini ada Beni sedang mencoret-coret dinding. Nah, ini juga tidak boleh ya. Ini tidak mencerminkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, terapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupanmu. Kemudian, Beni dan teman-teman belajar matematika. Ayo berlatih matematika. Amati 5 jari temanmu, atau kalian amati jari kalian ya. Kemudian ukur panjang jari kalian. Di sini ada 5 jari, silakan kalian ukur panjangnya menggunakan penggaris, jari jempol, kemudian telunjuk, jari manis, jari tengah, dan kelingking. Setelah diukur, silakan kalian tulis hasilnya di buku paket yang ada di halaman 113. Kemudian kalian silakan ubah panjang yang satuannya cm ke dalam satuan meter. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Bu Tari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Amin.
Baik saleh dan soleha, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.